Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang belakang belum ada suaranya. Udah ngopi belum? Bayar ya mah. Kali dia yang jawabnya kencang, mudah-mudahan cepat bayar utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. An'amta 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma taqabbal hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya jalal wal ikram. Sallallahu alaihi. Yang saya hormati Bapak pimpinan perusahaan itu, Bapak Irwan Kampung Bolon, dan seluruh staf manajer, dan juga yang saya hormati seluruh karyawan dan karyawati, yang mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan hari ini kita sehat semuanya. Sehat semuanya. Udah dapat THR? Belum THR itu? Udah belum? Pak, udah dapat THR aja meski mana nggak dapat. Emang berapa kali sih? Mau 2 kali nggak? Kan ngomongin jawabnya malu-malu amat. Mau 2 kali ya? Gampang Pak Bu, kalau sekali. Yang terpenting bekali diri kita dulu, akhlak kita dulu, iman kita dulu. Tidak akan mungkin iman dan akhlak terbentuk kalau kita tidak pernah mau mencoba. Apalagi dengan akhlak yang baik digunakan sehari-hari, bekerja dengan akhlak, bergaul dengan akhlak, beragama dengan akhlak. Apa artinya? Sopan menghargai diri kita sendiri. Jangan pernah kita bisa menghargai orang lain kalau kita tidak pernah menghargai diri sendiri. Dengan apa? Dengan akhlak yang mulia, dengan tingkah laku yang mulia, dengan keadaan yang sopan serta santun, dan akhlak ini di atas segalanya. Bagaimana caranya? Ya. Orang kalau kepengen akhlak yang baik, maka harus dengan adab. Tidak mungkin manusia tidak akan berakhlak kalau agamanya ada. Kalau agamanya tidak ada, bagaimana dia akan kenal sejarah Nabi besar Muhammad SAW yang semua itu akhlaknya lebih baik daripada Nabi dan Rasul, daripada kita umat manusia dari zaman. Di antaranya kata Rasulullah SAW, tadi dengar di bulan Maret kemarin banyak insiden yang terjadi akhir Juli. Kenapa ini terjadi? Betul. Kenapa ini terjadi? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, hati manusia itu kotor. Hati manusia itu kotor bagaikan besi yang berkarat. Pertanyaannya, kira-kira kalau besi berkarat enak, dilihat enak nggak? Dilihat enak nggak? Jangan dipakai, dilihat aja nggak enak. Ya Rasulullah, apa yang disebut hati kotor? Akhlakmu, tingkah lakumu, keadaanmu dalam apapun kehidupan, ekonomimu, di dalam politik negaramu, di dalam pekerjaan di pekerjaanmu,
Di hati manusia yang disebut kotor, kata Nabi, manusia punya rasa sombong. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak orang miskin sombong? Banyak. Jadi miskin aja sombong, ya mana yang kaya? Benar ada di sini yang miskin sombong. Nah, alhamdulillah, perasaan kita nggak sombong-sombong banget. Mana yang depan? Ada manusia yang miskin sombong, miskin akhlak, miskin iman, miskin harta. Kenapa dia sombong? Dia tidak pernah mau bersujud syukur, dia tidak pernah tunduk kepada Sang Khalik, kepada Sang Pencipta. Padahal kita ini semua butuh Allah, betul? Allah tak butuh kalian. Siapa yang bilang Allah butuh kalian? Enggak. Mau kalian sembahyang, mau kalian enggak sholat, mau kalian enggak puasa, bodo amat. Yang penting Allah sudah turunkan Nabi dan Rasul, sudah turunkan pedoman Quran dan hadis, sudah berikan kepada ulama pada kiai. Tinggal pilih mau surga, mau neraka, terserah. Apa kalian kalau nggak puasa rugi? Enggak. Kalau kalian nggak sholat rugi? Enggak. Yang penting aku sudah turunkan Nabi dan Rasul sebanyak 124.000, kemudian disaring menjadi 25, disaring lagi menjadi 5 menurut Azmi, kemudian disaring menjadi 1 baginda Rasulullah SAW. Silahkan mau ikutin, silahkan. Allah tidak mungkin. Maka ketika di hati ini ada rasa sombong, apa maksud sombongnya? Sombong kita nggak punya harta, sombong. Kenapa sombongnya? Udah nggak ganteng. Ganteng bahasa apa ya? Udah nggak punya, sombong. Apa sombongnya? Coba-coba pengen jadi orang kaya, coba-coba pengen sukses di dunia, coba-coba pengen hebat di dunia. Ngapain? Judi, mengundi nasib, baik online maupun offline. Semua tidak akan pernah orang yang namanya judi itu kaya. Udah pernah ada yang ke Malaysia? Halo. Malaysia sini itu ada, di Malaysia itu tempat judi itu ada. Yang paling besar. Udah pernah ke sana? Udah. Itu dekat Goa, kelas itu Kalimalang. Pak, Bu, saya melihat konglomerat orang-orang yang penjudi, tadinya konglomerat, sekarang makan aja nggak bisa. Kenapa? Dimiskinkan semua. Ternyata orang yang judi tidak pernah menjanjikan kekayaan. Orang mungkin tumben ke sana. Kita mah pengen tahu, benar nggak? Tanya, saya masuk Pak, mau masuk ke tempat perjudian ke situ, ditolak. Kenapa? KTP saya Muslim. Kalau bukan KTP-nya Muslim, saya masuk. Tapi karena KTP-nya Muslim, saya nggak bisa masuk Pak. Kenapa? Nggak boleh. Yang Muslim tidak boleh. Di Malaysia ada khusus tempat judi. Ternyata orang-orang yang konglomerat, yang kaya 7 turunan, habis semuanya karya judi. Apalagi muka kayak begini. Betul? Bagaimana ya Rasulullah? Ngapain kita tunjuk begini? Apa-apa dah. Untung ya ditutupin pakai masker, untung nggak ketahuan. Nabi menjarankan ketika hatimu kotor, bersihkan. Apa ya Rasulullah, kalau kepengen kau ingin sukses di dunia, faman aradad dunya falaihi bil ilmi. Barang siapa yang pengen sukses di dunia harus dengan ilmi. Ilmu apa yang kau bisa? Kau berdagang, silakan. Kau kerja, silakan. Kau bisa servis mobil motor, silakan. Kau kerja dimanapun, silahkan dengan jujur. Karena orang yang berakhlak, orang yang beriman, kalau bukan miliknya, tidak akan pernah dia berani ambil.
Takut Pak, kenapa? Ada Allah, ada Tuhan. Kadang kita begini, celengak kiri, tengok kanan, ngambil punya orang. Apa ngomongnya? Mumpung gak ada orang. Betul? Mumpung gak ada orang. Jadi kata Rasulullah, ketika engkau pengen sukses di dunia, dagang, usaha, kerja, judi, no, tidak. Ya, kan ada tuh lagunya Bang Haji Omairama. Siapa yang hafal ya? Ada? Mana Bang Andi? Bang Andi bisa lagu judi Bang? Nanti insya Allah mau dikasih hadiah ntar. Ya, kan begitu Pak. Judi menjanjikan kemenangan. Oh benar kan? Sini. Bohong kalau perjudian. Betul kan? Membawa semua kesengsaraan Pak. Semua sengsara. Nggak ada yang namanya raja judi itu, nggak ada. Saya pernah nemuin raja judi Pak di Malaysia. Habis Pak hartanya. Apa dia bilang? Ternyata judi Tuhan tidak bisa mengayakan kita. Karena judi dilarang sama Tuhan. Karena judi dilarang oleh negara. Judi dilarang oleh semuanya. Beginilah jadinya ketika aku berjudi. Aku sengsara karena judi. Aku melarat karena judi. Betul? Awas, hati-hati. Maka akhlak kita jaga. Yang pertama sombong. Kesombonganmu, kata Nabi, jangan kau sombong kepada manusia. Kepada Tuhanmu kau sombong. Kau tidak punya duit, kau tidak punya harta, kau sombong untuk mensedekahkan. Bukan untuk sedekah, tapi kau akan masukkan hartamu ke dalam api neraka. Pak, Bu, mau saya jadiin kaya? Ya udah. Mau saya jadiin kaya enggak? Tadi saya ngomong sama beliau, kalau mau kaya gampang. Dengan usaha cuma 3 syaratnya. Kalau Bapak Ibu mau 3 syaratnya, nanti Allah berikan jalan keluar. Iman kita harus tetap. Yang pertama, jangan tinggalkan Allah dalam keadaan apapun. Berani? Halo? Halo? Ini udah miskin, sholat gak mau, sombong banget. Yang pertama, jangan tinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun. Kenapa Pak Bu? Karena kita ini butuh Allah. Pertanyaannya, butuh rezeki enggak? Butuh rezeki enggak? Yang memiliki rezeki siapa? Minta sama Allah. Ketika setelah sholat kita berzikir, bertahmid, bertahlil, minta, ya Allah mudahkanlah segala urusan dunia saya. Ini mah jangan begini, ya Allah, saya punya dosa apa ya Allah, sehingga Engkau miskinkan, dosanya banyak gitu mah. Ya Allah, kenapa hidup saya begini? Salah lu nya males. Ya Allah, kenapa saya tidak berubah? Berubah, kan Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau kita tidak berubahnya. Betul? Saya punya teman Pak, Chinese, agamanya masih Konghucu. Saya diajak nginep di rumahnya. Akhirnya dibilang, Bang Haji nanti nginep di rumah saya. Tenang Pin, saya nanti nginep. Apa usahanya nih teman saya? Usahanya Pak cuma dagang kue pais, kue yang tiap hari kita pagi makan. Dagangnya di mana? Di Pasar Senen. Dia jam 3 udah bangun, panggilin karyawannya, karyawan 9 berangkat Pak ke Senen, dagang dibuka semua. Jam 6 udah habis. Sebelum itu semua karyawannya, you sholat, doakan saya, doakan kami semua. Setelah jam 6, setengah 7 habis semua. Ini konsep Rasulullah dipakai. Kenapa kita umat Islam nggak mau pakai? Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu di sini mah nih karyawan, kalau bangun malamnya rajin, amin. Betul?
Kira-kira bangun malamnya rajin nggak? Ngapain? Tuh dengerin Pak, kencing doang bangunnya. Mereka udah mengais rizki, mereka sudah mengais begitu banyak. Sementara kita 6:30 jam 6 baru bangun. Ketika subuh kesiangan, pusingnya di sini Pak. Apalagi pas tanggal 15 nyambung ke sini. Puyangnya 2 kali. Mereka begitu jam 3 bangun, sebelum itu dia ambil hio, tahu hio yang dibakar. Dia minta sama Tuhan, saya tanya, Pin, kenapa kamu jam 3 bangun? Bang, aku jam 3 bangun, di mana manusia tidur, saya minta sama Tuhan. Tuhan tidak pernah tidur. Saya minta rezeki sama Tuhan, maka Tuhan berikan. Alhamdulillah, dia bilang, sampai sekarang saya punya karyawan 9-9-nya diumrohkan semuanya oleh beliau. Tuh, Pak. Dia aja tidak jauh dari Tuhannya. Kenapa kita jauh dari Tuhannya? Maka yang pertama, jangan jauhkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita kerja harus jujur, menerima, syukuri apa adanya. Syukuri apa adanya, kita kerja. Setelah keduanya kita bekerja, yang ketiga, jangan kita minta, ya Allah berikan saya rezeki yang banyak, berikan berkahkan rezeki yang banyak. Kemudian kita kerja, dapat tuh rezeki, dapat tuh gaji, tapi kita tidak pernah mau sedekah. Ada? Woi, woi, lah tampang-tampang begini kudu sedekah yang banyak Pak. Ada yang punya utang? Mas punya utang? Tiap bulan cicilan berapa? Siapa yang punya cicilan tiap bulan? Tunjuk tangan. Mas Andi sebulan berapa? Ah, Bapak berapa? Ada punya? Berapa sebulan? Enggak apa-apa. Nomor 1, kan ada 3, 4, 5 nih tanggungan ini. Satu aja. Enggak apa-apa. Kan saya pengen kasih solusi, betul? Saya nggak bohong Pak. Saya akan kasih solusi benar. Berapa? 100 juta, kecil. Saya punya jamaah Pak. Kalau Bapak nggak percaya, silakan Bapak datang ke rumah. Itu ada yang sebulan 75 juta. Utangnya, bayar utangnya tiap bulan. Saya bilang, kalau you pengen lunas, ikutin saran saya. Kenapa? Yang ketiga, sodakoh. Punten, Bapak siapa namanya? Pak Siswandi, berani nggak dalam 1 juta Bapak tambahkan 10%? Nggak ada yang berani. Berani? Hei, siapa yang punya utang kalian tiap bulan? Berani nggak tambahin 10%? Nggak berani kan? Gimana ente mau kaya? Gimana rezekinya pengen nambah? Ingat Nabi Musa alaihissalam, sholatnya rajin, ibadahnya rajin. Ya Rob, saya berhadapan kepadamu, saya sholatnya cukup, puasanya cukup, ibadahnya. Kau ibadah bukan buat aku, wahai Musa. Kau ibadah buat dirimu sendiri. Sholat buat dirimu untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kau puasa buat menambah keimanan dan ketakwaan. Badanmu sehat, buat kamu sendiri, buat aku tidak ada. Nabi Musa menangis Pak. Ya Rob, kenapa buat engkau tidak ada? Apa yang dimaksud ibadah buat engkau? Kata Allah, bagian daripada hartamu, sebagian dari hartamu, kasih fakir miskin, kasih yatim piatu. Aku akan hadir di sana, semua doamu akan aku angkat dan akan aku ijabah. Ini kita mindsetnya harus dibuka. Kita bayar ke bank dengan bunga, apa hukumnya? Apa hukumnya? Pertanyaan saya, riba diperintahkan apa dilarang? Kenapa dikerjain? Sementara Pak, yang 10% itu adalah sedekah, perintah Allah. Kenapa kita nggak kerjain? Inilah banyaknya manusia jatuh di dunia ini karena balas dengan sedekah, pelit dengan sedekah, nggak yakin dengan sedekah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya semua kaya. Menit lagi.
Apa kata Allah? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang infak dan sedekah bagaikan dia nanam satu biji, kemudian ambatat tumbuh sab'a sanabilah, menambah menjadi 7 batang. Fikuli sumbulatin, kata Allah, masing-masing batang ini Allah akan berikan mi'atu habah, 100. Jadi kalau kita nanam 1, maka dibalasnya 700. Yudhaiful lima yasha'u, aku akan lipat gandakan bagi siapa yang mau, bukan yang mampu. Yang mampu banyak tapi enggak mau. Benar Pak, saya nggak bohong. Kalau saya bohong, masya Allah, jadi munafik saya. Kan tahun kemarin saya udah bilang, ayo kalau mau ada yang umroh, rajinin sedekah. Alhamdulillah kemarin komandan ikut barengan sama saya umrohnya bersama istrinya. Dia bilang nggak punya duit, kayak udah berangkat, banyakin sedekah. Alhamdulillah nyampe. Ada yang mau ikut sama saya tahun ini, diajak aja nggak mau. Weh, diajak umroh mau nggak? Bilang mau, suruh bayar aja enggak, suruh diajak. Ayo, dari 10% tadi, maka akhlak kita merupakan satu akhlak, ya Allah. Mudah-mudahan dari yang 10% ini, kenapa? Dari 10% ini Pak, bisa ketika Bapak dagang, ketika Bapak kerja, insya Allah lemburan bertambah, dagang orderannya bertambah, apapun Allah tambahkan. Dari mana? Yang 10%. Maka yang 1 juta tadi Pak, insya Allah tidak mengganggu gaji pokok kita. Kudu yakin. Jangan cuma doa doang. Kalau cuma doa doang, tidak akan pernah diangkat doa kita. Maka berbarengilah dengan infak dan sedekah, maka kita tidak menjadi orang-orang yang sombong. Paham? Kenapa saya bilang tadi infak dan sedekah perintah Allah, riba yang dilarang kita kerjain. Makanya seperti ini kita. Akhirnya coba-coba, mau bayar utang, coba-coba judi online, coba-coba, akhirnya terberangus, semua habis di dalamnya. Saya punya teman Pak, dia menggunakan kartu kredit. Kata saya ini bukan kartu kredit, kartu setan. Kenapa? Bunganya lebih dari 40%. Kalau bisa gunain silakan. Tapi terkadang kita makainya mau, bayarnya malas. Itu yang akan terjerat utang. Teman saya Pak nggak tanggung-tanggung punya 50 kartu kredit. Apa dia bilang? Saya kaya Kiai, di Greenwich rumah saya 7. Ruko semua punya. Saya bilang, Mas, jenengan jangan bangga dulu. Ketika nanti itu pakai uang riba, jenengan nanti dititik nolkan. Tunggu 2 tahun, habis Pak sekarang. Yang dulu saya makan di restorannya, ternyata restorannya bukan punya dia lagi. Yang dulu rukonya yang saya pakai untuk sewa, bukan punya dia lagi. Semua habis. Kenapa? Allah akan titik nolkan ketika kita main di riba. Yuk banyakin sedekah. Maka ini bagian daripada akhlak kita. Kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Larangan jangan kita kerjain, larangan kita buang jauh-jauh. Justru perintah kita laksanakan. Yuk, mudah-mudahan yang mungkin tahun ini THR-nya 1 kali, doain. Mudah-mudahan perusahaan punya keuntungan besar. Tahun depan bisa 3 kali THR. Tuh kan gede tuh kalau THR-nya gede loh. Betul? Yuk doakan. Karena semua tergantung karyawan. Ketika karyawannya ibadahnya rajin, yakin Pak, nih perusahaan akan lebih baik. Kalau kitanya rajin sedekah, yakin Pak, perusahaan ini akan lebih baik daripada sekarang. Nggak ada lagi yang ngambil-ngambil punya perusahaan. Yang tidak ada hak buat kita, nggak bakal ambil. Kenapa? Malu sama Tuhan, malu sama Allah. Setiap langkah Allah catat dengan 2 malaikatnya. Apa kita nggak takut nanti kembali kepada Allah? Di alam kubur semua akan mendapatkan pertanggungjawabannya. Paham? Cukup ya? Cukup? Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin agak sedikit keras, tapi ini untuk menggugah kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan perubahan dari Allah Subhanahu wa taala setelah kita merubah, mendengar walaupun tidak banyak. Untuk itu marilah kita sama-sama doa. Mudah-mudahan dengan doa kita ini semua aktivitas hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Astaghfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ijma'in. Amin amin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukabihu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi 'azimi sultanik. Allahumma hafal 'alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabas salamah wa abwabas sihah wa abal quwa wa abwabal maghfirah wa babar rahmah wa babar rizki wa bal darajah ya arhamar rahimin. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.